Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, nomor induk mahasiswa 1905 124287 dari kelas 19B Prodi PGSD FKIP Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPA di SD. Pendekatan dalam pembelajaran IPA. Pendekatan IPA bertujuan agar siswa menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta sikap ilmiah yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitarnya. Dengan pemberian pengalaman langsung untuk mencari tahu melalui kegiatan observasi atau pengamatan, serta eksperimen yang dibuktikan secara empiris. Pemahaman dan penguasaan terhadap pendekatan pembelajaran sangatlah penting bagi seorang guru, karena dengan kemampuan tersebut dapat meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian dan prinsip pemilihan pendekatan. Pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian sehingga berdampak ibarat seseorang memakai kacamata dengan warna tertentu pada saat memandang alam sekitar. Pendekatan bersifat aksiomatis, yang artinya menyatakan pendirian, filosofi, dan keyakinan yang berkaitan dengan serangkaian asumsi. Peranan pendekatan adalah menyesuaikan komponen input, output, produk, dan outcomes pendidikan dengan bahan kajian yang akan disajikan, sehingga pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, menumbuhkan rasa ingin tahu, memberikan penghargaan, serta bermakna bagi hidup baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Tujuan pendekatan adalah menggiring persepsi dan atau proses pengkajian dengan suatu terminologi sehingga diperoleh pembentukan perilaku yang diharapkan. Prinsip pemilihan pendekatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait antara lain adalah tujuan pendidikan dan pembelajaran, kurikulum, kemampuan siswa, psikologi belajar, dan sumber daya. Baik, kita masuk kepada jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA di SD. Yang pertama ada pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran akan menarik siswa jika apa yang dipelajari diangkat dari lingkungan, sehingga apa yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan dan berfaedah bagi lingkungan. Sehingga dapat dikatakan lingkungan yang ada di sekitar merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Lingkungan juga dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Yang kedua ada pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat atau pendekatan STM. Pendekatan sains teknologi masyarakat merupakan pendekatan pembelajaran yang pada dasarnya membahas penerapan sains dan teknologi dalam konteks kehidupan manusia sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa dikondisikan diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip sains untuk menghasilkan karya teknologi sederhana atau solusi pemikiran untuk mengatur dampak negatif yang mungkin timbul akibat munculnya produk teknologi. Dengan demikian, dapat menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat untuk menanamkan pemahaman konsep dan pengembangannya untuk kemaslahatan masyarakat. Pengembangan yang dikembangkan melalui IPA memberi sumbangan terhadap perkembangan teknologi baru. Teknologi baru tersebut akan mempengaruhi kegiatan ilmiah dan penentuan permasalahan yang diteliti serta cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan. Secara umum, tujuan penggunaan pendekatan ini adalah agar siswa memiliki pemahaman tentang aspek sains, teknologi, dan lingkungan dan masyarakat yang dipergunakan bagi perkembangan kognitif.
menggunakan pemahaman sains dan teknologi untuk diterapkan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial masyarakat siswa. Yang ketiga ada pendekatan faktual. Pendekatan faktual adalah suatu cara mengajar dengan menyampaikan hasil-hasil penemuan IPA kepada siswa, di mana pada akhir suatu instruksional siswa akan memperoleh informasi tentang hal-hal penting. Terkadang menarik bagi siswa, namun kurang merefleksikan gambaran tentang sifat IPA sendiri. Biasanya siswa tidak dapat mengingat tentang fakta dalam waktu lama karena tidak mendapatkan sajian tentang gambaran menyeluruh. Metode yang paling efisien untuk menindaklanjuti pendekatan ini adalah dengan membaca, menyampaikan pendapat ahli dari buku, demonstrasi, latihan, dan memberikan tes. Kadang-kadang pendekatan ini menarik bagi siswa, namun kurang merefleksikan gambaran tentang sifat IPA sendiri. Fakta yang disampaikan memilih hasil atau produk IPA dan meminimalkan gambaran tentang pentingnya proses IPA dalam menghasilkan produk IPA tersebut. Biasanya siswa tidak mengingat tentang fakta dalam waktu yang lama. Apabila hanya memberikan pelajaran tentang fakta, maka siswa akan mendapatkan kesan bahwa IPA hanya berupa katalog dari sekumpulan informasi. Siswa tidak mendapatkan sajian tentang gambaran menyeluruh tentang sifat IPA yang sebenarnya lebih menarik dan menyenangkan. Yang keempat ada pendekatan konseptual. Pendekatan konsep adalah suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir abstrak. Konsep dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan fakta atau pengetahuan baru. Sedangkan kegunaan konsep adalah menjelaskan dan meramalkan. Konsep dimulai dengan memperkenalkan benda konkret, berkembang menjadi simbol, sehingga menjadi abstrak yang berupa ucapan atau tulisan yang mengandung konsep yang lebih kompleks. Konsep yang kompleks memerlukan pemunculan berulang kali dalam satu pertemuan dalam kelas, didukung media atau sasaran yang tepat. Contohnya, kalau pengajar menjelaskan konsep mata, maka pembelajar dapat memperlihatkan mata mereka secara konkret. Pengajar bertanya, di mana letaknya mata? Apa gunanya mata? Berapa mata yang kamu punya? Dan pertanyaan ini pembelajaran dapat menghubungkan benda konkret dengan fungsinya dan kegiatannya. Yang kelima ada pendekatan pemecahan masalah. Herawati Susilo mengutip pendapat Meyer bahwa pendekatan pemecahan masalah merupakan suatu pendekatan yang penting. Setiap masalah memiliki suatu daya positif atau daya pendorong yang cenderung menuju ke arah perubahan yang positif untuk memperbaiki suatu kondisi atau keadaan. Namun di lain pihak terdapat pula daya pikir negatif atau penghambat yang berupa untuk mempertahankan permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, dalam pemecahan masalah perlu dilakukan identifikasi daya pendorong positif yang dapat digunakan dan diidentifikasi daya penghambat untuk diminimal pengaruhnya. Menurut buku UNESCO, dalam penggunaan pendekatan pemecahan masalah dapat diterapkan berbagai metode yang bertolak dari suatu permasalahan. Keterampilan memecahkan masalah merupakan keterampilan dasar yang dikembangkan melalui serangkaian latihan. Latihan memecahkan permasalahan tersebut juga melatih siswa untuk bertanggung jawab, memiliki kemampuan tinggi, tanggap terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya, dan memiliki kreativitas. Salah satu cara untuk melatih siswa adalah mengupayakan agar siswa beraksi secara aktif, mengumpulkan data, menanggapi pertanyaan, dan mengorganisasikan informasi yang diperolehnya. Alasan menggunakan pendekatan ini yaitu: yang pertama, pendekatan ini terpusat pada masalah; yang kedua, pendekatan ini singkat; yang ketiga, pendekatan ini inovatif; yang keempat, pendekatan ini bersifat mengarahkan; yang kelima, pendekatan ini lebih sistematis; yang keenam, pendekatan ini terpusat pada pribadi; yang ketujuh, pendekatan ini memiliki ukuran. Yang keenam ada pendekatan nilai.
Pendekatan nilai adalah cara mengerjakan IPA dengan menggunakan pandangan suatu nilai. Misalkan terkait moral atau etika yang bersifat universal, nilai yang terkait dengan kepercayaan atau agama, atau nilai yang terkait dengan politik, sosial, budaya suatu daerah. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian produk IPA, serta perilaku yang diharapkan yang terkait produk dan proses tersebut. Namun tidak secara langsung tentang proses bagaimana produk tersebut dihasilkan. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian produk atau hasil IPA dan penjelasan tentang proses IPA serta perilaku yang diharapkan yang terkait produk dan proses tersebut. Namun tidak mengajarkan secara langsung tentang proses bagaimana produk tersebut dihasilkan.